Limit tinggi, bunga rendah, siapa yang gak mau? Inilah dia pinjaman online dengan limit hingga 50 juta rupiah dengan bunga 0,05% per hari. Namun apakah pinjaman online ini rekomendasi ataukah tidak? Yuk simak dan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga pada sehat selalu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online dengan limit 50 juta rupiah. Dan pinjaman online ini sudah dipercaya selama 7 tahun. Untuk nama aplikasinya yaitu Solusiku. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah dengar atau udah pernah mengajukan ya. Dan kali ini kita akan review untuk cara daftar pada aplikasi Solusiku ini ya teman-teman. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store. Nah, karena berhubung saya sudah download, jadi saya langsung buka aja ya teman-teman. Inilah dia aplikasi Solusiku. Selanjutnya di sini ada perizinan otorisasi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa izinkan untuk akses kamera, kemudian akses lokasi dan juga akses perangkat telepon dan juga izin aplikasi. Pokoknya silakan teman-teman izinkan semua akses yang diminta. Selanjutnya di sini ada kebijakan privasi Solusiku. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu sebelum melakukan pengajuan atau pendaftaran di aplikasi Solusiku ini. Nah, kita coba scroll aja ke bawah ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja scroll ke paling bawah. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik setuju untuk melanjutkan. Nah, inilah dia beranda dari aplikasi Solusiku ya teman-teman. Dengan limit maksimumnya sebesar 50 juta rupiah dengan tenor mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan untuk pertama kalinya ya teman-teman, dan memiliki bunga sebesar 0,05% per hari. Oke, langsung saja kita ajukan pinjaman. Selanjutnya di sini ada beberapa informasi yang perlu teman-teman baca terlebih dahulu ya. Nah, bila mana sudah teman-teman baca, langsung aja teman-teman klik setuju untuk melanjutkan. Dan selanjutnya untuk melakukan pendaftaran silakan teman-teman masukkan nomor handphone teman-teman yang aktif ya teman-teman. Setelah teman-teman isi dengan nomor handphone, silakan klik centang di bagian bawah. Dengan mendaftar, saya menyetujui syarat dan ketentuan kebijakan privasi serta otorisasi dari Solusiku. Dan bila mana sudah, langsung saja klik selanjutnya. Dan setelah itu silakan teman-teman masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone teman-teman. Dan bila mana sudah, tahap selanjutnya yaitu pembuatan kata sandi. Silakan buat kata sandi yang mudah diingat, terdiri dari 8 sampai dengan 20 karakter. Minimal terdiri dari 1 huruf besar dan angka. Nah, pokoknya teman-teman silakan buat kata sandi yang gampang diingat. Dan bila mana kata sandi telah sesuai dengan yang diminta, maka keduanya akan tercentang dan berwarna hijau. Setelah itu, barulah silakan teman-teman klik selanjutnya. Dan selesai sudah untuk pembuatan akun Solusiku. Nah, setelah teman-teman selesai membuat akun pinjaman online Solusiku, tahap selanjutnya teman-teman perlu melengkapi beberapa data agar bisa melakukan pengajuan pinjaman pada aplikasi Solusiku. Untuk melengkapi datanya, teman-teman langsung saja ajukan pinjaman. Nah, setelah itu ada perizinan lokasi ya teman-teman. Silakan teman-teman izinkan saja. Dan selanjutnya di sini izinkan saat aplikasi digunakan. Dan selanjutnya kita diminta untuk verifikasi data diri ya teman-teman. Mulai dari verifikasi KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, dan juga data pribadi. Yang pertama kita verifikasi KTP teman-teman. Di sini silakan teman-teman ambil foto eKTP teman-teman ya. Pastikan saat pengambilan foto KTP itu terlihat jelas dan tidak buram. Kemudian ada perizinan fungsi gambar, langsung saja teman-teman izinkan ya teman-teman untuk membuka kamera teman-teman ya. Nah, setelah itu barulah teman-teman silakan ambil foto KTP teman-teman yang jelas ya teman-teman. Dan kemudian silakan teman-teman klik centang bila sudah, dan setelah itu akan terupload ke sistem ya teman-teman. Dan bila sudah silakan teman-teman pastikan kembali data yang berada di sistem apakah sudah sesuai dengan KTP yang teman-teman upload ataukah tidak ya. Bila ada kesalahan silakan teman-teman ubah ya teman-teman. Dan di sini terlihat ada peringatan ya teman-teman. Artinya ada yang perlu dirubah. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah, kita cari apa yang harus kita rubah. Setelah kita scroll ke bagian bawah, di sini terlihat ada area domisili yang berwarna merah. Nah, jadi kita wajib mengisinya ya teman-teman atau mengubahnya. Di sini untuk area domisili sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman ya.
Dan bila mana sudah, langsung saja teman-teman klik simpan dan lanjutkan verifikasi wajah. Selanjutnya silakan konfirmasi bila telah sesuai. Dan tahap selanjutnya yaitu verifikasi wajah. Dan kemudian ada izin fungsi gambar, langsung saja teman-teman izinkan. Kemudian kamera akan terbuka dan silakan ikuti instruksi yang berada pada layar handphone teman-teman. Silakan dekatkan wajah Anda ke layar. Jangan bergerak dan mulai pengecekan. Selesai sudah verifikasi wajah dan kemudian verifikasi kontak darurat. Nah, di sini ada 3 kontak darurat yang perlu teman-teman isi. Usahakan yang sering dihubungi ya teman-teman. Usahakan paling banyak anggota keluarga seperti saudara, kerabat, istri ataupun suami. Oke, sekarang kita isikan ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan hubungan, mulai suami atau istri, orang tua, anak, saudara kandung, teman atau kerabat, kemudian keluarga. Silakan pilih salah satu sesuai dengan data kontak darurat yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya akan masukkan untuk data istri ya teman-teman. Pastikan ketiga kontak darurat tersebut terisi semua. Bila sudah, silakan klik selanjutnya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengisian informasi pribadi. Nah, silakan teman-teman isi mulai dari alasan meminjam, kemudian pendidikan terakhir, kemudian kota tempat tinggal, alamat lengkap saat ini, nama ibu kandung, alamat email, dan juga alamat NPWP. Nah, silakan teman-teman isi semua data yang diminta. Pastikan jangan sampai kosong ya teman-teman. Oke, sekarang kita isi ya teman-teman. Untuk alasan meminjam di sini ada beberapa alasan, mulai dari kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, biaya kesehatan, biaya perjalanan, dan biaya sewa konsumtif. Silakan teman-teman pilih salah satu sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya pendidikan terakhir. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan pendidikan terakhir teman-teman ya. Bila teman-teman lulusan SMA, silakan pilih SMA. Nah, pokoknya teman-teman isi aja semuanya, jangan sampai ada yang dikosongkan. Dan bila mana semua data telah terisi, silakan klik selanjutnya. Dan kemudian data teman-teman akan diproses. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Di sini yang intinya yaitu dari pihak Solusiku meminta izin untuk mengumpulkan informasi perangkat ini. Nah, bila mana teman-teman setuju, langsung saja klik setuju ya teman-teman. Dan setelah itu data kita akan langsung dikirim ya teman-teman. Selanjutnya tinggal teman-teman isi aja untuk rekening bank ya teman-teman. Dan untuk pinjaman online ini tidak bisa dicairkan ke e-wallet seperti GoPay, Dana, ataupun yang lainnya ya teman-teman. Pinjaman online ini hanya bisa cair ke rekening bank ya teman-teman. Di antaranya BCA, BNI, BRI, dan yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman selalu bertanya, apakah setelah kita memasukkan nomor rekening akan langsung cair ataukah tidak? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman. Karena data teman-teman akan ditinjau terlebih dahulu. Bila teman-teman lolos dan mendapatkan limit, barulah bisa dicairkan. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan setelah mengisi data rekening selesai, silahkan teman-teman klik simpan dan lanjutkan. Dan kemudian rekening akan langsung ditambahkan. Dan bila mana telah selesai, silakan teman-teman klik selanjutnya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk konfirmasi kembali untuk rekening banknya. Dan bila mana telah sesuai, silakan klik konfirmasi. Dan selanjutnya kita tinggal tunggu untuk proses verifikasi datanya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk cara daftar pengajuan di aplikasi pinjaman online Solusiku. Dan informasi selanjutnya akan kita sampaikan pada video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.